Salam, saudara-saudara. Hari ini Selasa, berjumpa dengan saya, Pendeta Harnata. Lama mungkin Bapak Ibu tidak mendengar suara saya melalui ragi. Namun kali ini kita boleh berjumpa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Imamat 26 ayat 1 sampai dengan 13 dengan perikop berkat. Mendengar kata berkat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapa orang yang tidak ingin diberkati dan mendapat berkat? Hampir tidak ada yang tidak ingin tidak mendapat berkat atau diberkati. Betapa sedihnya, betapa kecewanya kita, bahkan mungkin merasa diabaikan oleh Tuhan jika kita tidak diberkati, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak diberikan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang merupakan rangkaian-rangkaian dari berkat. Contoh misalnya kesehatan, kekuatan, finansial yang kita terima, berupa harta benda, uang, dan segala macamnya. Ini biasa kita sebut dengan berkat. Kebahagiaan, kesukacitaan pun kita biasa sebut berkat dan diberkati. Tapi muncul pertanyaan, Bapak Ibu dan Saudaraku, adalah bagaimana supaya diberkati. Setiap orang memang rindu untuk diberkati, Bapak Ibu Saudara, dan mendapat berkat. Tapi terkadang ia lupa asal, sumber, dan bagaimana ia bisa diberkati. Ia hanya bisa berharap dia diberkati, tapi kemudian tidak tahu dari mana berkat itu berasal dan oleh karena apa ia diberkati. Nah, karena itu kesadaran ini tentu menjadi sebuah renungan bagi kita di pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih. Karena itu melalui Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 13, bangsa Israel tentu diberkati oleh Tuhan. Umat pilihan begitu ya. Umat pilihan Allah, khusus dipilih oleh Allah. Tentu mereka akan diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu luar biasa kalau kita baca dalam ayat kita. Segala hal diberkati oleh Tuhan dalam nas itu. Tapi kemudian kenapa mereka diberkati? Apa sebab mereka diberkati? Tentu jawabannya adalah ketaatan terhadap Tuhan. Tidak mungkin kemudian diberkati tanpa ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, tanpa ada sesuatu yang membuat Tuhan alaskan atau melandaskan ia diberkati. Nah, karena itu kita melihat dalam nas kita, ya, pasal 26 ayat 1 hingga 2 itu, kita sungguh melihat apa dasar dan landasan diberkati kepada bangsa Israel dan juga kepada kita juga pun sampai dengan hari ini. Saya kira tidak berubah perintah, tuntutan, harapan dari Tuhan. Nah, itu dalam terjemahan baru saya bacakan ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, janganlah kamu mendirikan patung atau tugu berhala bagimu, dan janganlah kamu menempatkan batu berukir di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, yang diminta oleh Tuhan hanya satu-satunya Dia Tuhan, hanya satu-satunya Dia yang disembah, tidak ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan oleh bangsa Israel dan juga oleh kita, sesungguhnya berkat itu Tuhan sediakan. Dalam nas perjanjian baru dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu.
Dan ini sangat relevan dengan nas kita pada pagi hari ini, bahwa umat Israel diminta oleh Tuhan menguduskan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang esa, yang berkuasa satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka dalam ayat berikutnya 3 sampai dengan 13 tadi, rangkaian rentetan berkat disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan era modern ini pun sebenarnya permintaan Tuhan, kehendak Tuhan untuk senantiasa menjadikan Dia satu-satunya itu tidak berubah. Ya, terkadang kemudian kita melihat bahwa berkat yang kita terima itu seolah-olah bukan dari Tuhan. Maka ada kecenderungan manusia untuk memberikan berkat itu kepada yang lain, dalam rupa-rupa hal, entah itu ritual apa dan segala macam, yang kemudian salah dianggap bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan, berasal bukan dari Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau kita sadar bahwa apa yang kita terima hari ini berasal dari Tuhan, karena Tuhan sudah baik bagi kita, sudah memberkati kita. Hanya kesetiaan dan ketekunan kita pada Tuhanlah yang terkadang berkurang. Tapi melalui renungan pagi hari ini sungguh mengingatkan kita bersama kepada bangsa Israel, dinyatakan Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, bernaung dan memohon segala berkat kasih karunia dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang juga jauh lebih penting, kalau kita sudah diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Amin, itu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kesempatan mendengarkan firman. Luar biasa kasih dan pemeliharaanmu, dan juga luar biasa berkat-Mu bagi kami. Karena itu biarlah senantiasa firman yang kami dengar boleh menjadi penuntun dalam hidup kami, dan kami pun melakukannya. Berkati kami sekalian umat Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Banjarbaru, dan siapapun yang boleh mendengar firman pada pagi hari ini dalam ragi ini Tuhan, kuasa Tuhanlah yang bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.